Gila guru itu bunga dan puluh buku tuh. Ini ini. Balik lepas ini kalau di malu malu. Ini meruat. Ini meruat. Yang mana kas kawin kemarin? Ini yang kemarin pagi. Ini yang kemarin dulu pagi. Kemarin dulu. Iya. Satu hari. Ini hari pertama. Oh, ini yang sudah jadi. Sudah berbuah. Iya. Intinya kita menjaga agar dia buahnya lebih besar, tetap besar. Ujungnya ini jangan cepat patah. Ekornya. Kalau ekornya ini gugur berarti buahnya tidak akan besar. Kalau ekornya ini bertahan terus, dia akan besar. Akan menghasilkan vanili super. Yang itu yang sudah berbuah kas kawin berapa hari yang lalu? Yang sudah berbuah ini 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu. Ya. Kalau ini untuk apa ini? Daun pelepah. Kebetulan di kebun sini saya juga pelihara ayam. Maka untuk menghindari cakaran ayam di bawah pohonnya saya taruh daun pelepah ini. Sehingga sulit bagi ayam untuk mencari makan di bawah pohon. Fungsi yang kedua, ini juga bisa menahan kelembapan tanah. Jadi air hujan atau air yang kita siram, dia tidak mudah kering karena tertutup dengan daun kelapa. Proses untuk mengawinkan vanili. Di sini saya menggunakan jarum tapi lewat rakitan saya seperti ini, sehingga memudahkan kita pada saat memegang untuk mengawinkan vanili. Yang kedua, vanili yang siap kawin berarti vanili yang sudah mekar, bentuknya seperti ini. Kita sama-sama menyaksikan atau memperhatikan. Terus yang seperti dia sudah mekar seperti ini berarti menandakan bahwa vanili siap dikawinkan. Langkah yang kedua, tangan kiri membuka kelopak daun bunga yang bagian luar. Terus tangan kanan memegang jarum yang sudah disiapkan. Langkahnya seperti ini, kita membuka kelopak yang tertutup bagian dalam, tarik ke bawah seperti ini. Jari tangan ibu jari kiri membantu untuk menahan, terus menyungkil yang tekuk bagian bawah ini diangkat ke atas. Setelah diangkat ke atas baru dibantu dengan tekanan jari pelan-pelan saja, hanya untuk sedikit melekat dia. Jadi hasil yang sudah dikawinkan bentuknya seperti ini, dia akan jadi seperti ini. Oke, nanti kita akan melihat lagi ada cara-cara yang lain. Nanti kita akan pindah sebelah. Ini kebetulan dalam satu patokan ini cuman ada 1 bunga yang berbunga yang siap dikawin. Kita pindah lokasi. Ini setiap pagi wajib kontrol. Setiap pagi. Karena ini dia sudah mulai tanda-tanda. Tanda-tanda mau berbunga. Iya, tanda-tanda untuk berbunga seperti ini. Ini pucuknya ini saya pangkas dari bulan 4. Sehingga pas di bulan-bulan 8, 9 dia meluangkan mata tunas untuk bunga seperti ini.
sekarang ini mau melakukan kawin lagi bunga ini. Tadi saya membuka kelopaknya dengan menekan dari atas seperti ini. Adapun cara lain yang seperti telah saya katakan tadi, bunga vanili yang siap kawin bentuknya seperti ini. Terus tangan kiri menahan kelopak luar, kelopak bunga luar. Tangan kanan memegang jarum ya untuk melakukan kawin vanili. Tadi saya menekan kelopak bunga bagian dalam itu dari atas seperti ini dan turun ke bawah. Biasa dilakukan para bapak ibu petani yang lain biasa menggunakan seperti ini. Tusuk dari samping bagian bawah, terus didorong ke atas jarumnya, terus membuka. Setelah dibuka seperti ini, proses penyerbukan sama, dorong dari bawah, mengangkat putingnya ini terangkat sedikit ke atas, terus dibantu tekan dengan jari seperti ini. Jari tunjuk kiri selalu berada di belakang putingnya ini sehingga menahan waktu kita melakukan penekanan. Tekanan ini bukan sekuat tenaga kita, tapi sekedar untuk menahan sehingga dia melekat ke dalam. Sekian dan terima kasih. Jadi kalau sudah melakukan proses kawin, dia akan jadi seperti ini. Terus kalau ekor bunga vanili yang sudah kita kawin, kalau dia terlepas seperti ini, berarti dia menandakan bahwa dia ini tidak akan besar lagi seperti buah-buah vanili yang lain seperti ini. Dia akan menjadi standar hanya seperti ini dan menunggu sampai kita panen. Dia tidak akan besar lagi. Ini nanti dia akan mengeluarkan bunga lagi. Satu pohon begini bisa berapa banyak buah? Kalau maksimal supaya kita mendapatkan buah vanili super, itu dia dalam satu rangkai bunga seperti ini kita memberikan penyerbukan cukup 7 sampai 8 atau 10. Karena jelas buah vanili yang menghasilkan vanili super yang besar panjang itu berada di bagian bunga-bunga pertama. Bunga pertama, kedua, ketiga, dan sampai yang ketujuh atau 8. Sedangkan yang bagian atas nanti, bagian terakhir itu dia tidak akan besar lagi karena bentuk bunganya sudah mulai berukuran kecil. Kalau yang ini usia tanamnya sudah 3 tahun menjalan 4 tahun. 3 menjalan 4 tahun usia tanam. Patokan yang menggunakan kayu gama tegakannya. Dari tanam pertama sampai berbuah itu kira-kira berapa lama? Kalau kesuburan terjamin, terus bibit pun kita ambil bibit yang bagus, 2 tahun itu dia sudah mulai berbunga, sudah mulai bisa berbunga. Kalau pemangkasan untuk produksi, itu biasanya saya lakukan setelah habis panen. Di sini saya biasa panen vanili saya, usia buahnya ini memasuki bulan ke-7 atau bulan ke-8. Jadi dari bulan 8 saya kasih kawin, sekitar bulan 4, 5 itu saya panen. Setelah panen langsung pangkas. Sehingga di bulan, karena saya menghitung musim hujan, hujan turun biasanya di awal November.
Tapi sekarang syukur, puji syukur, hujan sampai dengan September ini juga dia masih curah hujan terus. Pemangkasan itu tujuannya untuk apa? Pemangkasan itu saya memilih waktu bulan 4 dan 5 itu karena saya menghitung dia akan mengeluarkan bunga itu sekitar bulan September, Oktober. Karena pemangkasan untuk vanili untuk mengeluarkan bunga itu. Vanili kalau kita tidak memangkas berarti dia tidak akan berbunga seperti yang kita inginkan. Karena dia akan terus menjalar. Terus kalau kita memangkas dia berarti kita stop untuk dia berkembang, tapi supaya dia mengeluarkan mata tunas untuk berbunga. Saya sedikit menceritakan tentang tanaman vanili yang berada di kebun saya. Sejak saya memutuskan tidak menjadi sopir lagi, saya beralih profesi menjadi seorang petani. Saya banyak melihat di tempat-tempat di mana teman-teman saya itu di kebunnya ada tanaman bermacam-macam tanaman seperti kakao, kelapa, vanili, cengkeh, pala. Saya pun merasa tertarik, simpati dengan apa yang saya lihat di kebun mereka, makanya saya juga mau berkembang di kebun saya. Saya mulai menanam vanili di sini sejak tahun 2014, di mana di tahun 2016 itu vanili sudah mulai berbunga. Hasil dari vanili yang saya tanam itu, yang berbunga pertama itu saya jual, saya dapat 15 kilo. Di 15 kilo itu dengan harga per kilonya pertama itu hanya Rp5.000 per kilogram. Saya jualnya ke Gleten. Tapi saya tidak putus asa. Saya terus berusaha memperbanyak lagi. Di tahun 2017 itu puji syukur vanili saya menghasilkan sampai dengan 50 kg dengan harga jual 300.000 per kilo. Dari situ saya lebih lagi giat untuk menanam vanili. Itu jual mentah Bapak ya? Jual mentah itu vanili mentah. Itu saya jual pertama saya menggunakan media sosial, Facebook. Saya masuk ikut grup di budidaya petani vanili yang ada di dalam media Facebook. Ada yang merasa simpati itu dari penada, itu asalnya dari Malang. Dia minta nomor HP saya, dia chat, dia tanya kira-kira berapa banyak vanili yang ada di kebun saya. Saya menjawabnya, terus dia minta saya petik buah yang sudah tua itu, terus sayat. Setelah saya sayat, isi dalamnya warna hitam, saya foto, saya kirim ke dia, langsung deal harga, dia kasih saya 300.000. Akhirnya waktu itu dia langsung datang ke Maumere, langsung ke lokasi sini. Pertama dia bawa uang hanya 10 juta, akhirnya kurang, dia bayar kurang. Paginya itu dia pulang, sorenya itu dia pulang, paginya datang lagi, baru kami lanjut panen vanili, terus dia pulang ke sana. Sehingga kami sampai sekarang ini kami tetap langganan dengan itu. Hasil dari vanili itu saya gunakan keperluan di rumah tangga, terus membiayai anak sekolah. Anak saya ada 3 orang. Sekarang satu yang kecilnya SMP kelas 3, yang keduanya SMA kelas 1, terus yang sulungnya SMA kelas 3, kelas 2. Di tahun 2019 vanili yang saya targetkan itu 100 kilo, di atas 100 kilo. Dari 215 patokan.
Dari 2015 patokan itu saya targetkan 100, di atas 100 kilo. Tapi pas di bulan 9 itu dia mulai berbunga. Pas hujan turun dia berbunga. Setelah dia berbunga itu saya melakukan proses perkawinan. Rutinitas mulai dari bulan 9 pertengahan itu sampai Oktober pertengahan itu semua sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa saya akan berhasil. Tapi saya gagal karena panas panjang sampai dengan Desember muda, sehingga semua penili yang sudah siap dijual itu, yang sudah menghasil tanda-tanda sudah berbuah itu, dia gugur pelan-pelan, satu persatu dia gugur, dan terus banyak penili ini yang kering dan mati. Karena maklum saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena kondisi kami ini di atas bukit, terus air pun jauh, jadi saya tidak sempat untuk membantu untuk menyiram. Rencana saya tahun ini saya akan membangun sebuah rumah di kebun sini. Bahannya sudah saya siapkan. Saya punya perencanaan kegiatan di dalam kebun yang tanahnya luas 1 hektar 1/4 ini. Saya akan mengembangkan lebih banyak lagi tanaman vanili dan kakao. Lebih baik kita berada di dalam satu lokasi di kebun kita, sehingga kegiatan kita itu tidak terbuang. Setiap saat kita menghadap dengan tanaman-tanaman kita, dengan ternak kita, sehingga terhindar dari semua gangguan, atau manusia, atau hewan, atau hama. Ya, perhatian kita lebih fokus. Sebab kalau di rumah kita hanya duduk-duduk nongkrong, tidak ada fungsinya, datang satu membawa cerita yang tidak benar, kita juga mempercayai, itu akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari situ saya merencanakan di tahun 2022 ini saya akan sering nginap dan tidur di kebun saja. Jadi aktivitas saya pasti lebih banyak di kebun. Kalaupun ada kawan, kenalan ingin berjumpa dengan saya, kontak atau datang langsung saja ke kebun. Tidak usah ke rumah kalau di siang hari ataupun malam hari. Kalau ingin ketemu di malam hari, bagusnya telepon dulu, mungkin saya ada di kebun atau di rumah, karena saya akan memilih lebih banyak di kebun. Baru-baru saya dapat chat dari teman saya yang tukang penada. Dia tanya vanili, saya bilang vanili kering atau basah, dia bilang yang penting buah vanili. Akhirnya saya jawab dia, saya bilang ada. Dia datang bawa dengan penada yang tukang beli. Sampai di rumah saya ambil vanili yang kering, 1 kresek warna biru. Dia timbang dapat 2 kilo. Saya tanya berapa harga, dia bilang 1 kilo 2,5 juta. Aki saya pun deal,
Jadi di 2 kilo itu dapat 5 juta. Dan hanya 2 kilo 5 juta. Itu vanili. Tidak sangka-sangka, vanili itu saya tampung saja di rumah, saya pikir biar lepas dia sedikit banyak dulu bisa jual. Ternyata ada yang cari, ada yang butuh dengan harga yang lumayan baik. 2 kilo saja saya dapat 5 juta. Jadi pas saya juga ada kepepet uang untuk belanja, akhirnya terpenuhi. Tidak sangka-sangka 2 kilo 5 juta. Setiap kita berusaha pasti ada membuahkan hasil yang baik.